Ya, bisa. Ya. Setiap 3 bulan sekali dalam acara arisan yang secara bergilir. Jadi kebetulan kemarin yang dapat saya terus sekaligus katanya ini ya pas keluarga yang tertua apa ya? Yang tertua ketempatan antara saya dan Mas Saudara tempat saya aja kebetulan ya saya ada beberapa minggu ini ada acara yang seperti ini jadi sekaligus jadi ini terataknya nanti mungkin sampai 2 atau 3 minggu. Jadi kemarin tetangga kan pada apa pak bisa arep nyepiti arep mantu karo arep deklarasi calon lurah. Tapi akhirnya ya itu ya karena kalau dasar 2 atau 3 kali nanti ada acara alumni, ada acara pensiun dan sebagainya. Jadi udah ini nanti pasang teduh minggu, minggu minimal orang apa maksud orang lah. Ini dananya aja kurang malah dananya. Jadi dalam kesempatan yang berbagi ini sekali lagi saya sangat senang sekali ini Bapak dan Ibu keluarga besar Bani Pramatana bisa hadir di tempat saya ya walaupun dalam ya seperti ini karena sudapan ini acara serba dadakan karena ini kesibukan masing-masing anggota jadi ada tadi ya sudah di Wonosobo Karangkedawung malah belum kelihatan sama sekali ya mungkin sibuk mudah-mudahan insya Allah berarti kan bisa. Ya kalau tidak bisa itu yuk betul-betul tidak bisa hadir. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Hadir ini Pak Haji. Ya, nah itu. Kalau insya Allah sepengertian saya berarti bisa hadir ya. Tidak hadir karena sakit atau karena iya karena malaikat Israfil kemarin datang itu bisa hadir itu alasan yang paling sepengetahuan saya itu yang dapat saya insya Allah sanggup hadir kalau yang acara yang lain ya sudah dikesampingkan itu mungkin nanti ini masa mohon dikoreksi nih. Insya Allah jadi kalau acara misalnya gatel apa tidak hadir waduh. Itu kalau saya itu insya Allah berarti bisa hadir karena yang betul-betul tidak bisa hadir sakit atau ya misalnya kalau Haji Parsam itu dulu insya Allah maklum itu memang tidak bisa hadir karena yang seperti itu kalau yang tidak bisa hadir hari ini mudah-mudahan jangan yang seperti itu ya karena ya terjemahan saya ya, terbatasnya pengetahuan saya ya kayak bukan MPDI tadi itu Haji jadi kami saat kesini langsung aja ya apa ya ikrar apa ya ya saya pakai ini nanti diterima oleh Mas Yanto ya atau Pak Haji Rawi mewakili dari keluarga kami di Banjaranya atau khususnya ya generasi seusia saya untuk keluarga Bani Jadi tua tapi ya tua oh ya saya ini sebenarnya sudah purna ini iya purna per 1 Maret Mas Yanto bisa burung bisa pensiun hah? Nah itu berarti tua saya. Saya udah 3 bulan ini bulan Maret, April, Mei tahun depan. Iya Mei. Itu tua saya. Jadi saya atas nama keluarga Bani Pramatana makili saja yang termuda ya. Yang termuda ini memohon maaf yang sebesar-besarnya baik yang disengaja atau tidak sengaja untuk tahun ini mohon untuk dimaafkan ya jadi sementara ini ada gabungan ini dari keluarga Mbak siapa ya Ti? Ini ya, bentak lalen iya nek aku ngertinya ini Ami. Ini Ami lebih itu tidak ngertinya ini ya. Ami ya. Jadi ini ya dengan keluarga Bibi Ami ya. Bibi Ami saya gabung ini. Nanti mudah-mudahan bisa terlanjut bisa berlanjut. Pada di sini harapan kami ya bisa
nyambung. Ya karena kadang-kadang ketemu kok si siapa ya? Oh, kayak tukang ini, tukang ini. Kang Depok, Kang Banjaranya, ya Kang Banjaranya, tanggane penuh. Wah, ini. Itu juga mungkin bapak dan ibu dari keluarga Bani Kraman mana ada yang belum kenal ini. Saya percaya. Coba ini Mas ini mohon berdiri. Kulon apa? Betul belakang dia. Sapa jajal. Orang ngerti. Terima kasih. Ada orang ngerti. Saya perkenalkan ini suaminya dari Mbak Asih. Berdiri Mbak Asih. Yang tinggal di Bandung namanya Mas Budi tinggal di Jakarta. Ya, ya, ini fungsinya untuk seperti itu. Kan jadi tahu ada Mbak Budi, Mas Selamat imamnya tidak ikut. Iya. Mas Imam tidak ikut. Anak pasien ya biasanya besok kadang-kadang dipijat nang. Ya sekali lagi ini kami dari keluarga yang makin yang muda ya, tadi udah pasar Lumputan, semoga panjenengan semua bisa ngaburo dan monggo nanti acara ini setelah ini doa dulu ya, doa terutama mendoakan pertama ya, untuk keluarga kita semua pada Bani Kraman Tanah, untuk Bani Kraman Tanah dan Niami. Ini Ami. Hah? Bani Amimar. Amimar. Ya, Aminah dan Marsidi. Aminah dan Marsidi mudah-mudahan diberi keselamatan. Amin. Terus yang kedua nanti yang sakit ya cepat sembuh. Yang ketiga yang belum bisa hadir mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa hadir. Ini ya tidak bisa hadirnya ini ya karena itu ya insya Allah yang kecil-kecilan lah ya. Oh dari saya akhiri saya dulu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wala Rasulullah man ahabba ayyubsadallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu falyasirhu bima. Sadaqallahu alazim. Makasih. Ini apa lah? Dumateng para sesepuh bina sepuh ingkang tansah kula pateni, khususipun ingkang paling sepuh inggih Bumar saking keluarga Bani Kraman Tanah, ingkang paling sepuh Bumar ini satungipun asmanipun Bapak Suhamdi. Lan seterusipun kesubuhan sanesipun boten turut kula sebutaken ing ingkang kula tinggal termasuk Bumar Yati. Lan seterusipun ngandhapipun masih di bawah ning Ibu Pak Hadi sesepuh ingkang nipun Pak saking Depok. Sesepuh sanesipun paling sepuh jarenipun menurut informasi ini kok Bapak Manduraga Tarmuti. Jadi kesedaya kemawon niki cara cabang-cabangnya kula termasuk dari ranting ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesarangan kita awali kalian muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi saking pinten-pinten kenikmatan ingkang kita khususipun ing enjang menika raosaken sedaya saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih
Sholawat lan salam mugi katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususipun keluarga Bani Kramantana, insyaallah Islam kabeh. Nabi tunggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan sedaya kalebet umatipun ingkang benjing pikantuk sapangatipun khususipun wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Seterusipun Bapak Ibu keluarga Bani Kramantana wau sampun pinten-pinten sambutan saking sohibul bait uti tuan rumah, saking ingkang sepuh kaliyan kanem ingkang intinipun ingkang perlu kita kawi gatosan dados kawi gatosan kula lan panjenengan sedaya kenging napa niki kedah kumpul kados niki wonten ing dinten Ahadipun Ahad apa? Ahad pon nggih. Niki dinten niki lan bertepatan kalian tanggal 8 Mei tahun 2022, bertepatan juga dengan tanggal 8 kita 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari yang ke-7 dari Lebaran. Kita semuanya Bani Kramantana bisa berkumpul. Tempatnya mewah, nggak seperti biasanya. Kalau kumpul-kumpul biasanya nggak seperti ini. Ini istimewa. Biasanya lesehan di rumah masing-masing. Ini adalah ada termasuk di dekor dan lain-lain. Ini adalah salah satu istimewa. Mengapa demikian? Yang jelas walaupun tadi disampaikan bahwa ini punya hajat 3 yang berangkaian. Mau menghitankan, mau menantu, mau yang lain-lain, sehingga perkiraannya karena acaranya penuh sehingga saya ora teka baik lah, kita ngebayan ke pengantinan lah. Akhirnya terbalik. Mestinya ini adalah acara yang istimewa karena hari yang pertama kita di bulan Syawal ini keluarga Bani Kramantana khususnya kita bisa mengadakan acara istimewa, yakni adalah silaturahmi. Yang kita semuanya acara ini berkaitan dengan kita baru saja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah kita ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan perintah puasa ini kita semuanya mestinya lebih meningkat, karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam firman-Nya di dalam melaksanakan perintah puasa tersendiri itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau sukses di dalam ibadah puasa, insya Allah acara silaturahmi akan bersambung lebih bagus. Enggak seperti yang dikatakan oleh beliau tadi yang di atas. Mungkin namun demikian ini perlu kita koreksi bersama apa sebabnya dan lain-lain. Yang jelas kalau kita sudah punya predikat harapannya takwa, memang orang takwa itu adalah susah, mudah diucapkan, tapi untuk meraihnya adalah susah. Karena kalau kita kaji bahwa la'allakum tattaqun tidak langsung jadi orang yang takwa. Kalau menurut bahasa orang yang ahli bahasa mengatakan bahwa la'allakum tattaqun semoga menjadi orang yang bertakwa, tidak langsung menjadi orang yang bertakwa. Termasuk saya belum tentu menjadi orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mencari agar berlomba agar menjadi orang yang bertakwa. Karena syaratnya termasuk salah satu diantaranya orang yang bertakwa itu antara lain suka mengoreksi diri sendiri. Salah satu diantaranya. Mengapa saya demikian? Ini salah satu diantaranya. Mengapa saya sakit? Oh mungkin pola makan yang nggak enak, pola pikir dan lain-lain. Kita banyak koreksi diri sebelum kita mengoreksi yang lain. Antara lain orang yang bertakwa itu banyak suka mengoreksi diri. Kemudian yang berikutnya adalah janji pada dirinya sendiri.
bukan orang lain yang ini perintah, tapi janji pada dirinya sendiri agar menjadi orang yang bertakwa. Selalu janji pada dirinya sendiri. Nanti pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2002 kebenaran dengan Hari Raya Idul Fitri, silaturahmi di rumahnya Bapak Supeno, saya mau berangkat. Hari itu kita yakini, hari itu kita janji pada dirinya sendiri. Tahulah bahwa orang yang janji itu ingkar janji nanti akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada hari ini mestinya kalau sudah berjanji, tapi mestinya tidak akan ada acara yang lain. Karena sudah janji, dan janji itu adalah bukan salah satu hutang yang harus dipenuhi. Tidak ada acara apapun kita batalkan karena saya sudah berjanji bahwa pada acara silaturahmi tepatnya pada tanggal 8 Mei tahun 2002 itu diadakan acara khusus istimewa, yakni adalah acara silaturahmi yang diadakan setiap tahun satu kali. Janji pada dirinya sendiri. Yang tadi yang pertama suka mengoreksi kekurangan dirinya, jangan banyak mengoreksi orang lain. Kadang-kadang kita langsung salah, termasuk saya. Kalau tadi, wah ini dari Karanggagung belum hadir, dari Depok belum hadir, kemudian dari Kalisubak belum hadir. Itu tadi, saya salah tadi. Salah. Jebule teka. Jebule teka. Tadi kan tadi sudah ini tadi sudah namanya saya salah saya belum ikrohi ya nurut tapi saya sudah mengakui salahnya. Oh tadi saya salah. Memang mengoreksi orang lain itu lebih mudah daripada mengoreksi diri sendiri. Kalau bahasanya apa? Kalau mengoreksi diri sendiri lebih mudah daripada mengoreksi dirinya sendiri. Kalau bahasa Paribasan. Ya paribasannya itu di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata. Iya, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan sana kelihatan sekali. Dari Depok sampai kemari kelihatan itu Pak Man. Yang jauh sana itu kelihatan. Pak Slamet juga dari ini kelihatan. Sehingga tadi kembali lagi, marilah kita belajar bersamalah. Jangan juga mengoreksi kesalahan orang lain, tapi sibukkanlah untuk selalu mengoreksi dirinya sendiri. Termasuk saya juga jangan mengoreksi tadi saya salah. Tadi saya bilang, oh Pak Slamet sih orang bakal teka kayaknya. Apa maning Pak Rianto kesibukannya kayak banget ke jabat maning ya. Oke banget undangan, katanya ada undangan di kabupaten, ada undangan di macam-macam tadi disebutkan sebelum panjangan rawuh niku menyebutkan dari bunda jabatannya kayak banget. Yang akhirnya saya salah. Pada datang dari Kalisubak datang, dari ini datang, termasuk juga kesepuhan kita ternyata walaupun terlambat datang juga. Hanya datangnya terlambat itu sehingga saya mencetuskan tadi pada gimana belum datang tadi. Kembali lagi untuk bersama-sama saya juga mengoreksi diri, jangan selalu ternyata harus kita banyak mengoreksi diri sendiri agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi kembali lagi saya pun belum tentu menjadi orang yang bertakwa karena tadi belum bisa mengoreksi diri sendiri. Tapi alhamdulillah saya sampaikan berarti saya sudah mengoreksi dirinya. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Yang berikutnya adalah di samping tadi sudah mengoreksi diri, janji pada diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mujahadah. Artinya adalah bersungguh-sungguh. Punya kesungguhan. Teman-teman. Sampai sing teman ya bakal tim menang. Hari ini kita berangkat kemari, insya Allah jalannya lancar. Tapi kalau mangkat tak ora ya, orang mangkat. Sesuatu yang meragukan biasanya mengalami kecelakaan. Contohnya, ya banyak gitu. Kalau ragu-ragu itu akan mengalami kecelakaan. Iya mangkat apa ora, ya kita tentang tandangnya apa ora. Akhirnya juga menjadi akibat yang tidak baik. Tapi kalau kita apapun yang terjadi saya lakukan, mudah-mudahan akan selamat. Ini hanya untuk pengalaman saja. Mohon maaf untuk semuanya. Ketika awal bulan Sa'ban saya
diganjar sakit pada waktu itu. Sudah sakitnya ya mohon maaf nggak bisa mengeluarkan air kencing. Kemudian setelah berusaha pertama yang gampang itu adalah melalui pengobatan herbal. Kemudian akhirnya juga saya ke dokter. Setelah dokter, kesimpulannya dokter itu memutuskan pada hari itu, diputuskannya itu hari Kamis malam Jumat malam nisfu Sabah. Pada waktu itu saya mau berangkat ke dokter. Janji saya nanti malam adalah malam Jumat. Yang kedua bertepatan dengan nisfu Saban. Saya harus banyak bermohon pada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Saya harus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Karena ngendikannya Kanjeng Nabi, siapa yang bermohon pasti Allah Subhanahu wa taala dengarkan. Siapa yang meminta Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Kemudian segalanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya janji seperti itu. Tidak ada orang yang saya kasih tahu, tapi dalam hati saya nanti malam, kebetulan malam Jumat, kemudian nisfu Saban. Pada waktu itu saya datang ke dokter. Setelah melalui proses ada pemeriksaan dan lain-lain, akhirnya USG. Dokter, saya sampaikan hasil USG-nya, kemudian dokter menerimanya sambil menghadap laptop, kemudian ini menyampaikan di hadapan saya, dibantu oleh perawatnya sambil memberikan isyarat, Bapak ini harus dioperasi besok, siapkan tempat. Di sini saya berdebar itu, bertolak belakang dengan ini saya. Kemudian dokter sedang bilang begitu, kemudian saya potong, mohon maaf dok, kalau ada saya minta untuk diberi obat saja atau obat jalan saja. Sekali lagi mohon Pak dokter bisa bijaksana untuk memberikan obat pada diri saya. Dokter diam saja. Ini keputusan kami, keputusan saya seorang dokter. Kemudian diam kemudian menghadapi laptop lagi, kemudian sambil membaca hasil USG-nya. Saya mau potong lagi, sepertinya saya mau dipaksakan mau dioperasi, sehingga saya bilang, dok sekali lagi mohon maaf dok lah, kalau bisa saya pakai obat saja. Hanya dokter dengan suara yang menurut saya suara yang menyentuh hati saya, kalau saya sudah bilang A, kalau saya bilang B, Bapak itu tidak akan sembuh kalau tidak dioperasi. Seperti itu. Ini untuk pengetahuan kita saja. Saya sampaikan seperti itu. Pada waktu itu seperti itu. Kemudian saya wah gak ada obatnya. Tapi saya tadi kembali lagi. Nanti malam Jumat saya akan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kebetulan di Sabah. Dalam hatinya adalah saya punya keyakinan seperti itu, punya kemantapan seperti itu, sehingga dengan pulang walaupun seperti itu namanya manusia biasa, namun demikian dokter sudah putus asa dengan saya. Mungkin kalau dihubungi lagi juga nggak bisa kan untuk mengurus saya, karena saya sudah sepertinya melanggar apa yang jadi keputusannya dokter itu. Kemudian malah saya karena saya diantar oleh anak saya itu untuk ke sana, sehingga Pak nanti mampir sajalah, kita katanya ada informasi di Lemberang itu ada orang yang ada warung pepes ikan, mampir saja ke sana. Akhirnya saya mampir, kemudian pesan, akhirnya makan, sebagian saya bawa untuk bawa pulang. Dan alhamdulillah pada malamnya saya memimpin sholat tadi, amaliyah nisfu Saban, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang saya lulus dari itu, dan sampai sekarang saya masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah bulan puasa bisa puasa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain di bulan Ramadan sampai hari ini. Ini adalah salah satu tadi mustajab, maksudnya mujahadah. Sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, kita pastilah. Karena Allah Subhanahu wa taala, saya yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan, maksudnya akan selalu mengabulkan hambanya jika hambanya itu betul-betul mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kita punya keyakinan, mudah-mudahan panjenengan seperti itu. Jadi apapun yang namanya kebaikan itu harus disertai keyakinan. Panjenengan yakin bahwa pada hari ini silaturahmi, kita yakin datang sana, pasti banyak ini manfaatnya. Salah satu tadi sudah disampaikan yang jelas dan sudah viral. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu falyasir rahimah. Barang siapa yang rajin gemar silaturahmi, atau barang siapa yang ingin rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, maka perbanyaknya silaturahmi. Salah satu di antaranya. Jadi yang demikian jangan semata-mata nyom dene ora sugi-sugi. Ternyata kalau kita pelajari yang namanya rezeki itu bukan hanya semata-mata duit sing akeh nang bank, kemudian yang kita mudah kalau ambil pakai ATM, ternyata bukan. Atau mungkin juga panen yang begitu melimpah sehingga itu namanya rezeki, ternyata tidak. Salah satu di antaranya yang namanya rezeki itu adalah termasuk adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu adalah rezeki. Tidak semua orang. Walaupun saya yakin kalau kita yang berkumpul di sini, kita memohonnya adalah akhir hayat kita adalah membawa iman. Sehingga adalah salah satu doa, yakni Allahumma tim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil khair, wahtim lana bis sa'adah, wahtim lana bi husnil khotimah. Tidak ada doa Allahumma tim lana uang saya di bank, mudah-mudahan cepat cair banyak. Ya Allah, Allahumma tim lana mudah-mudahan saya dapat rapelan. Tidak. Ya Allah, karena hari raya Idul Fitri mudah-mudahan mendapatkan uang apa ya banyak. Ampo. Tidak ada. Permohonannya itu tadi. Allahumma tim lana bil iman. Iman yang diminta pada Allah Subhanahu wa taala pada akhir hayatnya. Tidak ada itu harta benda yang lain. Semuanya yang lain-lain yang kita sebutkan, umpamanya panen banyak, kemudian hasilnya melimpah, untungnya banyak, mobilnya banyak dan lain-lain, itu tidak. Ternyata Rasulullah untuk kepada kita menuntun supaya kita adalah doanya Allahumma timlana bil iman. Nyatanya tadi iman itu adalah termasuk salah satu rezeki yang diberikan pada kita semuanya yang hadir pada hari ini. Ini bukti kita adalah orang yang beriman, karena Rasulullah mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu wal yasil rahimah. Di samping Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang menghormati tamu, juga orang yang menyambung silaturahmi, termasuk di dalamnya kita semuanya adalah mudah-mudahan orang yang selamat imannya dan sampai akhir hayatnya mudah-mudahan diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keyakinan bahwa besok ada hari akhir selain yang ada di dunia ini. Kita punya keyakinan bahwa innalladzina amanu wa amilus sholihah ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak beramal soleh dan iman pada Allah Subhanahu wa taala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik di sisinya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan pada pertemuan silaturahmi khususnya keluarga Baniyah Sadrana yang hari ini begini, nanti yang akan datang akan lebih bagus lagi dalam rangka kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita adalah memberikan rezeki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali ada yang salah pengertian umur panjang kayak deneng silaturahmi deneng wingi sedo. Kemarin karena saudara-saudara kami ada yang sudah ini di Banjaranyar, satu minggu itu dua orang, antara lain adalah Bu Haja Sulimah, yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Imam Siswanto, biasa imam di masjid sana itu. Tapi kalau melihat usia memang ya sudah di atas 80 wajar. Kemudian yang satu umurnya 70 tahun.
masih ya wajar juga. Tapi ada anak muda juga rajin beribadah tapi meninggal dunia. Meninggal dunia itu tidak pilih tadi. Tapi yang dimaksud tadi umur panjang itu setelah kami meninggal dunia ternyata punya sejarah yang baik. Dulu zamannya Mas Rianto lah, apa itu di Purbalingga lebih pesat di ini ada sejarah-sejarah yang baik yang perlu kita kenang itu. Sehingga membawakan dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksanya besok di alam, mulai dari alam barzah moga-moga sampai di akhirat. Karena banyak kenangan yang baik. Kenangan-kenangan yang baik itu adalah merupakan salah satu doa. Tapi ada orang yang kejelekan itu jadi doa, tambah siksanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kembali lagi, man ahabba ayyusallallahu fi rizqihi wa Ibrahimah. Kemudian Bapak dan Ibu serta saudara-saudara keluarga Bani Kramantanan, samping itu kita punya harapan untuk ke depan adalah lebih baik, lebih untuk kita semuanya. Harapannya adalah di samping itu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya usia keluarga Bani Kramantanan itu di samping mendapatkan usia yang panjang, kemudian rezekinya di dunia melimpah, kemudian mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ahli surga semuanya. Allahumma amin. Karena dengan kebaikan kita, salah satu silaturahmi kita, mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga, kita orang-orang yang ada di tempat ini mudah-mudahan selalu memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah. Secara lahiriah tadi ternyata ada tambahan apa tadi? Tambahan keluarga Bani Animar ya. Amimar. Ini adalah satu keistimewaan mestinya. Ada yang tadi belum tahu dan kita tahu karena kembali silaturahmi atau silaturahim. Silaturahim itu adalah bahasa Arab yang artinya silah itu menyambung, rahim itu persaudaraan menyambung perseduluran. Wong sing akeh menyambung perseduluran, bali maning insyaallah rezekine gampang. Contohnya aku karo Pak Slamet wong cerita aku ketemu, turane aku yang ngerti, jangan aku maringana, karena duit, aku nambung duit ya gampang. Tapi nambah be ora tahu, apa dalane umah ora ngerti ya kesasar-sasar ora bakal beli duit. Tapi alhamdulillah karo Mas Rianto nang Depok nang kano aku kenal, kayak hubungannya kepenak, utang-utangnya gampang. Ya seperti itu, karena akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita adalah menyambung silaturahmi. Sehingga kembali lagi dengan banyaknya persaudaraan, insya Allah apa-apa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi dan gampang lah. Panjenengan punya hajat Mas Rianto, ngundang bae Bani Kramantanan, kayaknya ya betul dari tadi saya ingat pernah saya cek orang-orang tapi orang-orang dapat dari Pak Madro Sidi, Pak Hasan Mustar, Bu Parsem, Lajeng Bu Sawina, terus lagi bapaknya Eyangnya Mas Darsono Gapar, kemudian bapaknya Pak Hadi ini Gapar, itu semuanya kumpul kayaknya ratusan. Sepertinya sudah ratusan ini. Karena saya punya teman satu orang, anaknya 11, kemudian cucunya 35, satu orang. Nah ini tadi kan banyak sekali. Pak almarhum Pak Samistar punya anak Mas Rianto, pas lihat Mas Rianto punya anak lagi, banyak juga. Sehingga dengan kesatuan dan kerukunan kekeluargaan, insya Allah semuanya akan mudah untuk kita untuk menghilangkan segala kesulitan dan kesusahan karena banyak saudara. Apalagi dijalin seperti ini. Nah, tadi yang untuk akhirat ke sana, maka kita banyak sekali
marilah bersama-sama kita pupuk silaturahmi yang sudah ada, yang kegiatannya adalah 2 bulan ya. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Sebelumnya sudah di woro-woro, jauh sebelum sampai hari H, 3 bulan sudah. Sehingga menurut saya tidak ada alasan, tidak alasan tidak hadir karena sudah terjadwal, sehingga sudah menyisihkan waktunya pada hari itu saya harus berangkat. Dan insya Allah kalau lokalan saja seperti ini, kemudian semuanya paling jauh di Depok, insya Allah kalau saya tidak berhalangan, saya pun akan hadir. Insya Allah banyak hadir. Kecuali memang berhalangan, barangkali bisa dikoreksi. Kalau saya pasti dia hadir di mana, kemudian alasannya karena apa? Insya Allah kalau ada alasan yang memang tidak terduga sehingga saya tidak hadir. Karena itu tadi, kapan lagi kita mau bertemu dengan keluarga kalau tidak waktu yang tidak sudah ditentukan tadi. Dan yang yang penting sekali, memang kita supaya berlomba-lomba di dalam hidup kita, supaya banyak berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan menurut kemampuan kita. Kita mau masuk ke surga lewat mana? Karena salah satu diantaranya adalah silaturahmi bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang kita masuk inilah, kita sergap itu banyak sholat sunnah, enggak, sholat jamaah tidak, ya silaturahmi lah. 3 bulan sekali, alhamdulillah ada bonus untuk jalan untuk masuk ke surga. Syukur semuanya. Yang lain-lain kita laksanakan. Sehingga antara lain itu, kemudian di sini tadi berdoa bersama, kemudian nanti karena ini tadi dengan singkat sehingga tidak baca surat ikhlas, surat ini nggak apa-apa, tapi yang penting tadi kalau kita baca tadi baca surat ikhlas baca surat ikhlas sekali sama dengan sepertiga Al-Quran, baca yang 2/3 Al-Quran, baca 3 kali sama 3 kali Al-Quran. Kemudian di bawahnya ada tulisan Rasulullah bersabda, Mangkoro'a kul huwallahu ahad ihda asaro marotan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad 11 kali atau 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah besok di surga. Kalau baca Quran kan ini. Jadi yang demikian yang mudah-mudah saja lah. Kita baca dulu saja dengan catatan tadi yang wajib itu kita laksanakan. Yang wajib harian, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan termasuk ini ada yang sholatnya itu kulhu, kok nggak apa-apa. Pembacanya bisa baca kulhu. Ternyata yang demikian juga akan mengantarkan kita suatu pahala yang besar jika kita banyak membaca surat ikhlas tadi. Karena surat ikhlas itu 3 kali membaca nilainya sama dengan membaca Al-Quran 1 kali khataman. Padahal Al-Quran menurut Imam Syafi'i itu jumlahnya ada 1.027.000 huruf. Menurut Imam Syafi'i panjangan, walaupun sekarang teknologi canggih banyak mudah menghitung, tapi belum ada yang sempat untuk menghitungnya. Mau saya juga baca, ternyata seperti itu. Ada 1.027.000 huruf. Padahal 1 huruf pahalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca kulhu saja sudah 1 kali khataman, nilainya sama dengan itu. Kita yang ringan-ringan saja, yang mudah saja kita ini untuk mencari kebahagiaan kelak di akhirat. Dengan catatan tadi yang wajib-wajib itu dilaksanakan. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya laksanakan. Kemudian dengan tertib rukun Islam itu kita laksanakan semuanya. Dan alhamdulillah tadi saudara-saudara kita, walaupun adik saya tadi belum, tapi sudah dipanggil haji oleh anak saya. Mudah-mudahan terbukti akan jadi haji yang mabrur. Kemudian nanti Mas Rianto, Mas Slamet dan semuanya yang belum, karena sekarang sudah nggak seperti dulu, nggak COVID. Sekarang tinggal daftar, tabungan sudah ada, tinggal berangkat, mudah-mudahan selamat. Yang penting kita diberi umur panjang dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan sampai ke sana juga. Jadi kita semangat itu, semangat kita menunaikan rukun Islam yang kelima dari syahadat sudah yakin,
dengan ucapan yang sungguh-sungguh di hatinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini mantap. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin sana saja. Jangan main-main, sudah syahadat. Kita sudah meyakini seperti itu, larangannya kita terak, kewajibannya kita tinggalkan. Jadi orang yang tadi nggak baik juga. Jadi nanti menjadi orang yang jadi itu kerugian. Kemudian yang kedua tadi sudah syahadat. Kewajiban yang kedua tadi sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ini pengalaman dari guru kami dulu. Saya memberikan nasihat pada saya pada waktu saya jadi murid, yang murid-murid semuanya, nanti kalau kamu semuanya sudah sukses menurut kemampuan Anda yang miliki, 3 jangan sampai kau tinggalkan. Apa saja? 1, di mana saja kau berada, laksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni waktu subuh kita kemudian sedang berpergian, kemudian kita istirahat karena waktu. Kemudian waktu zuhur sudah di jalan, kita istirahat karena apalagi sekarang di SPBU dan lain-lain sudah ada, di pasar sudah ada, di mall sudah ada, di tempat keramaian sekarang sudah dibangun tempat-tempat ibadah, sehingga laksanakan itu. Pada waktu itu belum, tapi guru saya menyampaikan seperti itu. Laksanakan ibadah sholat di mana saja pada waktu sudah tiba waktu. 1. Insya Allah selamat. Yang kedua, berdoalah, doakanlah kedua orang tuamu setiap waktu minimal dengan menyertai ibadah sholat. Insya Allah selamat. Ini perlu kita renungkan bersama, mudah-mudahan untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, kita harus mentaati aturan negara. Walaupun itu rambu-rambu lalu lintas, kita tetap taati walaupun dia diam saja. Karena itu aturan negara dan aturan negara yang lain. Insya Allah selamat. Jadi 3 itu adalah termasuk wajib kita betul-betul kita laksanakan. Insya Allah kita di mana saja selamat. Pengalaman karena ini berarti kenyataan. Saya pernah pada tahun 77 saya bergaul dengan orang-orang Bali selama 2 tahun. Di sana tempatnya bertolak belakang dengan keyakinan saya. Di sana banyak anjing, banyak babi dan sebagainya. Oh, saya juga di sana pada waktu pulang, mereka semuanya adalah nangisi dengan saya. Apanya? Karena saya yakin itu saja. Kita yang penting agama mereka, kita punya keyakinan lakun dinubung maliadin. Bisa seperti itu. Jika biarkan mereka. Termasuk juga saya selamat. Kemudian yang kedua saya pengalaman juga, saya membantu para transmigran di Provinsi Bengkulu pada waktu itu tahun 77 di sana. Alhamdulillah juga pulang selamat. Hanya tadi yang saya pegang tongkatnya, di mana saja kau berada kerjakanlah sholat. Kemudian selalu ingat doa untuk kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, aturan negara kita patuh. Jadi itu, kemudian pengalaman dari sana, kemudian saya ke Sulawesi Tenggara, di sana cukup lama juga 8 tahun. Alhamdulillah tongkatnya hanya itu, bela diri saya nggak punya apa-apa. Di dalam dirinya saya nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan bela diri, lemah juga. Oh, badannya dari pemuda sampai sekarang, badannya tetap saja 53-54 kilo, belum pernah naik. Di sana sampai sekarang juga umurnya sudah kepala 7, ini berat badannya masih tetap saja. Waktu masih muda juga 53-54. Sehingga kalau saya kadang-kadang habis panen timbang pari, saya untuk ngayoni timbangannya bener apa ora, anggar 53-54 anunya bener lah timbangannya. Soalnya saya ada timbangan timbangan yang elektronik itu gampang, sehingga saya coba dulu. Kalau memang seperti itu berarti timbangannya benar. Kalau lebih banyak atau mungkin kurang menurun berarti timbangannya benar. Jadi salah satu untuk ini sehingga saya mudah tidak mudah untuk dibohongi karena pengalaman untuk diri saya. Kemudian kembali lagi, nah tadi apa yang kita sampaikan, marilah bersama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita laksanakan. Kemudian yang menjadi larangannya itu kita jangan mencoba-coba untuk melaksanakannya. Insya Allah selamat. Kembali lagi,
Tadi ingat-ingat kewajiban kita laksanakan kalau sudah tiba waktunya, kemudian selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ceritakan panjang sekali, tapi waktunya sudah jam 12 kurang 10 menit, nanti juga kita menabrak aturan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat zuhur adalah jam 11.44 atau 45 kurang lebih seperti itu. Jam 12 kurang 10 menit, sehingga tidak tidak pas atau tidak tepat kalau saya berlarut-larut untuk menyampaikan itu. Nanti lain kali mudah-mudahan kita bisa pertemuan lagi, diberi usia panjang, mohon doa restunya pada kalian semuanya. Saya mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mungkin yang tidak hadir saya tidak seudon, barangkali karena berhalangan, mudah-mudahan yang sudah melaksanakan tugas betul-betul itu adalah memang wajib dilaksanakan, mudah-mudahan selamat. Kemudian saudara-saudara kita yang kebetulan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan lagi, menurut pengalaman saya tadi, kalau kita ada saudara yang sakit, supaya dituntun dengan banyak kalimat-kalimat thayyibah, banyak membaca surat Ikhlas juga bagus, banyak kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin juga bagus, tuntun ke sana. Sehingga insyaallah jika memperbanyak seperti itu, saya juga baca, barang siapa yang suka pada waktu sakitnya banyak membaca kalimat thayyibah, banyak membaca surat Ikhlas, banyak membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, jika ditakdirkan masih hidup, dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ditakdirkan kita usianya adalah terputus alias meninggal dunia, mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Jadi mati hidup ya kita ini saja, mantap saja. Mati kita mudah-mudahan husnul khotimah dengan tadi pada waktu sakit kita adalah selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dan sakit itu, kalau kita sakit perlu kita sampaikan juga sakit itu menjadi kafaroh, menjadi penebusan dosa. Sehingga ada orang yang sakit tetap, orang yang tahu ilmunya akan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Karena ingin ini juga seperti tadi saya koreksi diri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga banyak selalu menyebut ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak sakit, barangkali Lebaran, barangkali kita bisa tidur di Koturadin, bisa tidur di Dieng, bisa tidur di mana-mana, tidak ingat silaturahmi dan tidak ingat luka pada Allah Subhanahu wa taala, mana yang wajib dan mana yang harus kita tinggalkan. Barangkali seperti itu, sehingga kembali lagi kita semuanya berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita orang yang menjadi selamat dunia dan akhirat. Barangkali sekian saja. Marilah bersama-sama kita memohon Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang, sehat, rezekinya murah, dan selalu diberi petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Moga sareng-sareng diridhoillah wa disahmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wa akhirina radhiyallahu ta'ala anhu bi syati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li sultanik. Allahumma firli dunubi wa lidayya warhamhuma kama rabbani syaira. Allahumma fir lana dunubana wa khatayana kullaha. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqbilana biha jamil hajat wa tuqimuna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat.
wa tubayyuna bi as-salihati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarhamuna biha innaka ala darajat wa tubalina bi as-salihati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawil umrana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaridna wa ani syarri ba'idna wa qi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma tim lana bil iman, wahtim lana bil islam, wahtim lana bil khair, wahtim lana bil sadah, wahtim lana bil husnil khatimah. Istajib doa ya Allah. Ya Allah, kami mohon keluarga Bani Yasadran ya Kramantana pada hari ini bertepatan dengan tanggal 7 atau 8 Syawal tahun 1443 Hijriah, kita berkumpul bersama keluarga Bani Kramantana. Ya Allah, dosa-dosa kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita, ya Allah. Segala kesalahan minta mohon untuk dihapuskan, ya Allah. Dosa-dosa kita, ya Allah, ampunilah, ya Allah. Segala amal kebaikan sesuai dengan kemampuan kami, ya Allah. Terimalah kebaikan-kebaikan kita, ya Allah. Dan jadikanlah anak keturunan kami, ya Allah, anak keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qawli